Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati, kami mohon bantu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama, syukur yang tak terhingga senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah salat fardu dengan tenang, dengan nyaman, tanpa ada gangguan dari bagaimana apapun. Akan tetapi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka melakukan sholat, baik sholat secara berjamaah maupun sholat yang dilakukan di rumah. Mereka sholat di dalam keadaan tidak nyaman, sholat di dalam keadaan tidak tenang, karena mereka dihujani oleh peluru, bahkan roket sekalipun menghantam tempat-tempat mereka, sehingga mereka tidak nyaman untuk melakukan ibadah. Dan ini yang perlu kita syukuri di negara kita, khususnya di tempat kita berada di dalam keadaan aman. Coba ibu bapak kita lihat sekilas tentang hari ini, bagaimana nasib saudara-saudara kita hari ini yang ada di Palestina. Ucapan seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang bernama Imam Ghazali. Dia menyebutkan ada beberapa hal, ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang hakut tawab, atau dalam bahasa kita adalah orang-orang yang benar-benar tobat itu. Kita yakin dan percaya ibu bapak yang ada di dalam ruangan ini adalah orang yang bertobat, orang-orang yang sudah bertobat. Akan tetapi menurut Al-Ghazali ada 7 karakter, ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang dikatakan hakut tawabin, orang-orang yang benar-benar bertobat kepada Allah. Ibu, bapak, kita bisa mengukur diri kita nanti, apakah kita termasuk orang yang benar-benar bertobat itu kepada Allah atau tidak. Kalau kita belum masuk kepada ciri-ciri yang ketujuh ini, maka kita cepat-cepat untuk menjadi dan masuk kepada itu. Kemudian kalau ada yang 7 ini pada diri kita, bagaimana kita bisa mempertahankan yang 7 ini sehingga kita dikatakan hakut tawabin, orang-orang yang benar bertobat kepada Allah. 1. Siapa orang yang bertobat itu kepada Allah? Man taba wa lam yata'allamu bi ilmi falaisya ta'ib. Siapa yang mengaku dirinya bertobat kepada Allah tetapi ia tidak mau menambah pengetahuan agamanya,
tidak mau dia menambah pengetahuan tentang agama Islam, maka dia falaisya ta'ibin, belumlah dia itu dikatakan orang-orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Jadi satu ibu, Pak, salah satu ciri-ciri orang yang benar-benar bertobat itu kepada Allah, menurut Al-Ghazali, dia itu mau menambah pengetahuan agamanya, mau dia menambah ilmunya, baik di rumah dengan mendengarkan kajian, ceramah, dengan menambah membaca ilmu-ilmu, buku-buku yang berkaitan dengan ilmu agama, maupun langsung datang mendengarkan kajian. Kalau kita ukur diri kita, kalaulah kajian ada, pengajian ada, kemudian ceramah ada, akan tetapi kita belumlah tergerak hati kita untuk mau mendengarkan dengan banyak alasan, dengan banyak saya sibuk, saya ada pekerjaan, saya melakukan ini dan itu. Kalaulah kita bernilai dari apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini, belumlah kita dikatakan orang yang benar-benar bertobat kepada Allah. Karena orang yang bertobat kepada Allah itu nampak dari kesungguhan dia untuk menambah pengetahuan agamanya, kesungguhan dia untuk menambah ilmunya tentang ilmu agama, sehingga dia semakin takut kepada Allah. Ini kita lihat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wa innal alim la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Orang-orang yang berilmu agama, orang yang punya ilmu agama, orang-orang yang mau dia menambah ilmu agama, mau dia mendengarkan pengajian, mau dia mendengarkan ceramah, lalu dia berada pada majelis ilmu, dengan disibukkan dia berada di dalam majelis ilmu. Lalu apa kata Rasulullah? Bagi mereka yang berada pada majelis ilmu itu didoakan oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Nah, ikut ya Bu, orang-orang yang serius untuk mendengarkan kajian itu. Kan kadang-kadang adolo kita ndak serius kita kadang-kadang gitu. Seperti istilahnya seperti ayam di atas pintu, entahkan nanya entahkan turun, mota sambil itu je, ceramah didongen mode itu je, mota pun seperti itu je, mode iyo kah tidak. Artinya apa? Mereka orang-orang yang tidak serius itu di dalam mendengarkan pengajian, berada di majelis ilmu, mereka itu tidak akan mendapatkan doa dari malaikat, penghuni langit dan penghuni bumi. Nah, itu salah satu poin yang bisa kita ambil. Siapa dia? Penghuni langit, malaikat-malaikat dan penghuni bumi, bahkan wal khina, hingga makhluk-makhluk yang ada di dalam lautan mendoakan orang-orang yang berada pada majelis ilmu itu. Itu salah satu keuntungan, kelebihan yang kita dapatkan ketika kita berada pada majelis ilmu. Kemudian dilanjutkan di dalam hadisnya, wa inna fadlul alim ala abid, sesungguhnya kelebihan orang alim, orang yang berilmu, orang yang mendengarkan pengajian,
orang yang punya wawasan pengetahuan tentang agama, orang alim, dibandingkan abid, ahli ibadah, kafaslil qamari, seperti keutamaan rembulan pada bulan purnama atas seluruh bintang. Iko kelebihannya ibu pak. Ada dua orang. Yang pertama ada namanya alim, orang yang berilmu. Yang kedua ada namanya abid, dia ahli ibadah, dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Al-Quran, ahli puasa, ahli melakukan ibadah-ibadah sunat. Lalu ada orang alim, satu abid, orang ahli ibadah, satu adalah alim, orang punya ilmu pengetahuan agama yang kuat, mantap. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang alim, orang yang berilmu agama itu melebihi, lebih utama, lebih afdol ketimbang orang abid seperti rembulan pada bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Ada bulan, ada bintang. Siapa yang dikatakan rembulan itu tadi? Rembulan itu adalah orang alim, orang yang menambah ilmu pengetahuannya. Sedangkan abid itu siapa? Abid itu adalah orang yang hanya datang ke masjid, kemudian sholat sunat, baca Al-Quran, kemudian lakukan sholat berjamaah, kemudian dia pulang kembali. Itu namanya al-abid. Lalu orang yang alim ini dia dengarkan ilmu, dengarkan ceramah, dengarkan pengajian orang abid ini, lalu disampaikan kepada orang lain, kepada orang dekatnya, kepada tetangganya, maka dia mendapatkan dua, dia adalah abid dan juga dia itu adalah alim, ahli ibadah. Jadi ibu pak, iko salah satu kelebihan yang disampaikan oleh Rasulullah tentang keutamaan baik di dunia maupun di akhirat orang-orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Maka kata Imam Ghazali dikatakan mantaba walam yata'allamu bi ilmi falaisha ta'ibin. Belumlah dia dikatakan orang-orang yang bertobat kepada Allah sebelum dia itu mau menambah ilmu pengetahuan agamanya. Dia serius dia dalam menambah ilmu pengetahuan. Ini poin yang kedua, yang pertama. Nah, ini yang kedua. Kata Imam Ghazali, man taba walam yasdad fi ibadati falaisya ta'ibin. Siapa yang mengaku dirinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi ibadahnya tidak bertambah, dia belum termasuk orang-orang yang benar bertobat kepada Allah. Apa maknanya Pak? Orang yang bertobat kepada Allah itu mereka tidak saja melakukan yang wajib, tidak saja melakukan yang fardu, tetapi ketika dia sudah bertobat kepada Allah, sudah nampak ada peningkatan ibadahnya itu. Umpamanya Ramadan, inyo tidak saja berkutip melakukan puasa Ramadan saja, tetapi kalau dia sudah bertobat hakut tawabin, mulai inyo melakukan puasa
yang agak sunat-sunat. Kok tiba di bulan Sawal la soto lonyo. Kok tiba di Ayyamil Bid la sok lakukan lo Ayyamil Bid. Kok tiba di hari Senin la soto lonyo melakukan puasa Senin. Kok tiba di hari Kamis mulai lonyo lakukan. Artinya apa? Dia tidak saja melakukan yang wajib, akan tetapi sudah beranjak dia melakukan yang sunat. Nah, tak masuk bu, Pak, kita pada malam hari kini berada kita pada tanggal 10 Sawal. Kira-kira lah mulai puasa Sawal kita talakun. Alhamdulillah. Ada yang sudah pertengahan, ada yang lah talaksanakan, dan ada yang ulun bakaku Sawal lele. Batu inyo bah padoman nyo kepada pendapat ulama. Pendapat ulama inyo lakukan puasa Sawal itu ketika suasana lebaran tidak terasa lagi. Kalau samilan lagi ya, lasap masuk 10. Ko suasana lebaran ko ndak taso boneng ledo. Orang datang ke rumah boleh jadi dikatakan pada tanggal 9, 10 ini sudah jarang orang untuk lebaran. Dan kita yang datang ke rumah orang lain pun seperti itu juga. Jadi bapak-bapak ambo, ibu, bagi kita yang belum melakukan ibadah Sawal ini puasa 6 hari, mulai kalau bisa nanti besok pagi, dari besok pagi kita lakukan. Atau umpamanya ambo ndak bisa besok pagi deh karena ada barale umpamanya, ada kegiatan lain umpamanya. Nah, kita start pada hari Senin. Hari Senin, kalau besok tanggal 10, Sabtu 11, hari Minggu 12, Senin 13, Selasa. Kalau kita lakukan pada hari Senin, kita dapat 2 pahala. 1, kita akan dapatkan pahala puasa Syawal. Yang kedua, kita akan dapatkan pahala puasa hari Senin. Dan bagi ibu yang melakukan hari Selasa, ibu juga dapat pahala 2. Mana 2-nya? 1, pahala Syawalnya. 2, akan mendapatkan pahala Ayyamil Bid, puasa putih. Nah, untuk itu ibu, kita niatkan Sawal, tetapi kita berharap juga kepada Allah, ya Allah, agilola ambo nilai puasa Ayyamil Bid, puasa putih. Nah, bila ketika kita lakukan di hari Selasa nanti. Lalu kita lihat sekilas ibu, siapa kata Rasul, orang yang bertobat kepada Allah itu mereka tidak saja ibadah mereka itu seputar wajib, tetapi sudah menyeberang kepada puasa sunat. Sudah menambah puasa sunatnya, melakukan ibadah sunat. Nah, khusus untuk puasa sunat ini, bagi kita yang melakukan puasa Syawal ini, apa hikmah puasa sunnah di bulan Syawal ini yang kita dapatkan? Kok dalam rangka menambah seketik banyaknya motivasi kita untuk melakukan puasa sunnah di bulan Syawal. 1, ungkapan syukur kepada Allah, double L, ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah menghapus dosa kita di bulan Ramadan. Nah, apa maknanya Pak? Samo kita ketahui Ramadan 30 hari. Kemudian tarawih kita kemarin 30 hari. Janji Rasul qiyam siam ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Dihapuskan dosa-dosa yang berlalu. Jadi sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan puasa di bulan Syawal ini yang kita kenal dengan puasa 6 hari. Puasa 6. Kenapa kita bersyukur? Karena telah dihapuskan dosa kita 1 tahun, dosa kita yang berlalu dengan lakukan siangnya dan dilakukan malamnya. Maka wujud syukur ini. Maka salah satu menurut ulama bernama Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa karunia Allah yang paling besar yang diberikan kepada manusia adalah dihapuskannya dosa-dosa manusia itu, dimaafkan kesalahan, kemudian diangkat derajat. Kapan? Ketika dosa-dosa kita diampuni. Lalu dosa manusia itu sudah diampuni di bulan Ramadan, siangnya dan malamnya. Maka sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah, maka kita lakukanlah puasa di bulan Syawal atau kita kenal dengan puasa 6. Oke, ini hikmah puasa di balik Syawal ini. Yang kedua, hikmah yang kedua kita ambil ketika seseorang itu mau melakukan puasa di bulan Syawal. Puasa sunnah itu akan menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa wajib. Ramadan kemarin kita tidak tahu apakah kita maksimal melakukan ibadah puasa itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tentu kita sebagai manusia biasa, Ibu, Pak, banyak kekurangan kita. Apalagi kami yang laki-laki, kekurangan sini dan sana banyak sekali kami dapatkan, kami rasakan. Terutama adalah kami kurang mampu mengendalikan lisan umpamanya, mengendalikan mata, mengendalikan pikiran. Lalu ada momennya untuk menutupi kekurangan-kekurangan puasa wajib kita ini. Apa itu? Dengan melakukan puasa sunat. Coba kita lihat hadis Rasulullah. Ini dalam hadis ini pada awalnya dia membicarakan tentang sholat, tetapi di ujungnya semua ibadah akan ditutupi dengan ibadah sunat yang kita lakukan. Apa kata Rasul? Inna awwala ma yuhassabu nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim shalah. Sesungguhnya awwala, yang paling pertama amal kebaikan manusia itu dihitung pada hari kiamat dari amal mereka adalah sholat. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, dan huwa a'lam, dan Allah itu mengetahui. Apa kata Allah? Wahai malaikat, unzuru, coba kamu cek, unzur, coba kamu perhatikan, bisolati abadi, solat hambaku itu, atammaha amnakasaha, apakah solat yang dia lakukan itu sempurna atau amnakasaha, banyak kekurangan-kekurangan. Lalu kata Allah, wa in kana tamah, jika banyak wa in kana tamah, jika banyak kekurangan-kekurangan, kutibalahu, jika banyak kekurangan, kutibalahu tamah,
maka tulislah baginya. Wa in kanat tamma, jika banyak kesempurnaan yang dilakukan pada solatnya, kutil balahu tamma, maka tulislah sempurna. Wa in kana naqasa minha syai'an, dan apabila banyak kekurangan-kekurangan pada di sini dan di situ pada solatnya, maka katakan kul, unzur, perhatikanlah apakah hambaku itu melakukan min tatawwu, solat sunat. Wa in kana lahu tatawwu, dan jika dia melakukan solat sunat, qol, atimu, sempurnakanlah, lengkapilah, tutupilah kekurangan solat hambaku yang fardu itu dengan solat sunat. Summa tuhazu, kemudian begitu juga dengan amal-amal yang lain. Apa artinya? Di atas tadi Allah dan malaikat sebuah dialog yang cukup bagus. Apa kata Allah? Coba cek, perhatikan solat hambaku itu. Apakah banyak kekurangan atau sempurna? Kalau banyak kekurangan, coba apakah dia itu melakukan solat sunat, qobliyah ba'diyah, solat sunat tahajud, duha? Kalau banyak solat sunatnya itu, tutupi kekurangan solat hambaku itu dengan solat sunat itu. Dan begitu juga puasa yang dia lakukan. Kalau banyak puasa sunatnya, Seninnya, Kamisnya, Sawalnya, Ayyamubidnya, puasa sunat yang dia lakukan, maka tutupilah kekurangan-kekurangan pada puasa wajibnya itu dengan puasa sunat yang dia lakukan. Maka inilah fungsi yang pertama, puasa sunat itu menutupi kekurangan-kekurangan puasa wajib yang kita lakukan. Hikmah yang kedua yang diajarkan oleh ulama tentang apa? Tentang hikmah melakukan ibadah sunat. Yang ketiga, hikmah melakukan puasa sunat di bulan Syawal. Dengan melakukan puasa sunnah, tanda diterimanya puasa wajib seseorang. Jadi pertanyaannya, dengan melakukan puasa sunat, tanda diterimanya puasa wajib seseorang. Ini berdasarkan perkataan sebagian salaf. Salaf ini adalah orang-orang yang sesudah sahabat. Mereka ini, salah satu ungkapan salaf itu adalah Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab mengatakan, apa katanya? Min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha. Ini ungkapan ini yang sering disampaikan oleh para ulama pada bulan Syawal ini. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Yang kedua, wa min jazai syai'atu ba'daha, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Nah, apa maknanya? Siapa yang melaksanakan kebaikan lalu dia melanjutkan dengan kebaikan lainnya. Nah, kita sudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan, lalu dia lanjutkan kebaikan di bulan Syawal, maka itulah tanda diterima amalan yang pertama.
Maka kau dikatakan dengan melaksanakan puasa sunnah tanda diterimanya puasa wajib seseorang. Maka menurut Ibnu Rajab, siapa yang melaksanakan kebaikan lalu dia melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itulah tanda diterimanya amal yang pertama. Amal yang pertama mana tadi? Ramadan. Yang kedua, begitu pula siapa yang melaksanakan kebaikan lalu malah dilanjutkan dengan amal kejelekan, lah sudahnya melakukan kebaikan lalu tidak dia pertahankan, bahkan dia putur dia, tidak kebaikan yang dia lakukan lagi, dosa yang dia lakukan, nah amal kejelekan, maka ini adalah tanda tertolak atau tidak diterimanya amal kebaikan yang telah dilakukan. Imam Ibnu Rajab pakai aceh tinggal apa bertambah. Jadi ibu, apa maknanya kita ambil deh? Kalaulah kita masih sudah ringan, setelah Ramadan kita rajin ke masjid, rajin kita puasa sunat, rajin kita sholat witir. Nah, lalu setelah Ramadan masih itu juga kita lakukan, masih rajin jika datang ke masjid, masih rajin dia melakukan witir, masih rajin dia juga dia melakukan infak, masih rajin dia ringan juga dia melakukan ibadah-ibadah sunat atau puasa sunat, maka suatu petanda amal ibadah hamba itu diterima di sisi Allah. Akan tetapi menurut Ibnu Rajab, apabila sebelumnya dia banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan kebaikan, lalu di ujung-ujungnya mereka itu amalan dia malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan. Amalan kejelekan, ndaknya kaku yang tadi lah, yang kebiasaan tadi, bahkan nyo ganti dengan perbuatan dosa. Setelah Ramadan kemarin, ketika Ramadan kemarin, alhamdulillah HP-nyo yang dicolik mulai bagus-bagus pengajian. Tetapi setelah Ramadan sudah buka kembali kebiasaan lama. Sudah kembali tontonan di rumah mulai dangdut. Sudah kembali tontonan-tontonan di rumah, film-film yang tidak layak yang membukakan aurat. Inilah petanda tidak diterimanya amal kebaikan yang telah dilakukan. Ini kata Ibnu Rajab. Oke, 3. Hikmah puasa sunnah di bulan Syawal. Yang ketiga, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi ibu, bapak yang melakukan puasa tadi, atau besok niatnya, atau yang sudah lakukan, berarti ibu, bapak, kita sedang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah dia bahasa awak kebiasaan. Ada sunnah ibu-ibu, sunnah ibu-ibu pay borolek. Are lip, itu sunnah ibu deh. Sunnah apa-apa sudah makan itu sunnah apa? Kebiasaan. Tak sodo apa-apa yang itu dia deh. Tapi ada apa-apa deh. Kalau rajin kama soji, sowe lah cingkrang, jangwi lah panjang. Kemudian, pakai ko aja lah. Itu kan tak sunnah Nabi deh. Nggak. Nah, yang sunnah Nabi adalah kebiasaan, takriri, ketetapan, fi'li, perbuatan. Apa yang ditetapkan Nabi, perbuatan, perkataan, ucapan, itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu sunnah Nabi ini adalah
menghidupkan sunnah Nabi itu dengan melakukan puasa sunnah. Nah, kata Rasulullah, bagi mereka yang menghidupkan sunnah Nabi ini, yaitu melakukan puasa sunnah. Banyak sunnah Nabi itu, kebiasaan Nabi, perbuatan Nabi. Contoh, minum. Kalau minum pakai tangan kiri, itu sunnah siapa, Bu? Hah? Sunnah setan. Kebiasaan setan. Tetapi kalau sunnah Nabi minum juga tangan kanan. Kalau pak sunnah ketika merokok le baca bismillahnya. Jarangnya dah. Ambil rokok cik. Bismillahirrahmanirrahim. Jarang dak buat dongengnya. Dia ambil rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jarang. Nah, bagi siapa kata Rasulullah SAW, siapa yang menghidupkan sunnahku. Siapa sunnah Nabi ini? Kebiasaan Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi. Itu yang kita sebut tadi. Lolok umpamanya sunnah Nabi. Kamanya baca ayat. Kemudian lolok bar yang sebelah kamai, sebelah kanan kiri. Kanan kiri. Kanan sunnah Nabi. Lah, siapa yang maka sungguh ia mencintaiku. Jangan aku kita cinta kepada Nabi. Kalau kita hendak menghidupkan sunnah Nabi, termasuk ibu bapak pada kesempatan kali kini duduk di masjid adalah sunnah Nabi. Datang ke masjid juga sunnah Nabi. Maka kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, lalu maka sungguh ia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka mereka bersamaku di dalam sorga. Ibu bapak, salah satunya adalah puasa sunnah yang dilakukan di bulan Syawal. Semakin banyak sunnah Nabi yang kita lakukan, yang kita kerjakan, maka semakin kita bersama orang yang kita cintai. Semakin bersama kita dengan orang yang kita cintai, maka kita akan bersama mereka di dalam sorga nanti. Oke, ini poin yang keempat. Poin yang kelima, hikmah yang bisa kita ambil bagi kita melakukan puasa sunnah di bulan Syawal. 5. Orang yang melaksanakan puasa Syawal tanda iman dan takwanya meningkat. Kok sesuai dengan makna Syawal. Karena itu disebut Syawal. Tak Sawaluddin, Syawal. Syawal itu ada ikor kepala jengking wasawa'ah kalau ni ikut ke bawah atau kate kala jengking ikunya ke bawah atau kate nanya kate. Nah, ekor yang naik ke atas ini namanya Syawal. Itu namanya Syawal. Nah, jadi Syawal bulan peningkat, nanya kate tingkek di tingkean. Itu tidak akan mungkin kami mode puasa mode biasa kami deh. Artinya apa? Ramadan full tarawih kami. Kemudian witir alhamdulillah talakun. Apa maknanya? Iyo memang tidak sebanyak biasa kita melakukan sholat sunat deh. Biasa saboleh rakaat gitu. Kini dengan Syawal adonyo Syawal, yang mesti kita jaga minimal sholat witir kita jago witir kita.
Kadang-kadang Bu, Pak, lah selesai Ramadan witir dak takakuk kayak kadang-kadang. Dak talakun witir kadang-kadang. Padahal Nabi sangat menekankan sekali kepada kita sholat witir kok. Ila sudah Ibu nanti Bu, Pak, sudah kita isya nanti. Sudah isya. Kemudian 2 rakaat sudah itu sholat sunat ba'diyahnya. Maka Ibu, Bapak ambo minimal sarakaat kita lakun witir siko jadilah nanti. Jangan hanya witir yang kita lakukan di bulan Ramadan saja. Maka dak bermakna artinya dak sawal dak meningki ibadah kita. Biasanya kita melakukan pamonya witirnya. Witir ketiga kita lakukan. Kini di kondisi pamonya ulang wak liat. Kalau memungkinkan minimal 1 rakaat kita lakukan. Maka kok kecek Nabi khairu min khumrin naim. Witir yang kita lakukan itu adalah lebih baik daripada berimpak 1 ekor binatang yang cukup mahal. Khumrin naim makna adalah unta merah. Unta merah tu kalau sangkik dulu Pak, tu kalau kini sekelas Pajero deh. Sekelas Pajero yang 500, 700 jutaan yang Dakar itu. Tuh, tidak semua orang yang mampu membeli. Tetapi Nabi mengatakan kalau kamu lakukan witir itu walaupun 1 rakaat, maka sama kamu melakukan witir sama dengan berimpak 1 ekor binatang ternak yang cukup mahal. Kalau umpamon samojo berimpak 1 Pajero Sport 600 itu 700 juta. Siapa yang mampu untuk itu deh? Orang yang melakukan witir. Jadi Pak, sawal yang kita lakukan makna sawal peningkatan. Yang kita tingkatkan minimal kita biasanya one day one juz 1 juz dek kita sehari umpamanya. Kini 2 halaman sehari. 2 halaman, 3 halaman sehari. Yang joleh istiqomah kita melakukan itu. Melakukan amal soleh yang sudah kita tata. Oke, ini hikmah yang kelima. Orang yang melakukan puasa Syawal tanda iman dan takwanya meningkat. Tetapi tidak dikakuk-kakuk Syawal deh. Tidak dikakuk-kakuk ibadah puasa oleh deh. Tidak dikakuknya ayat lakukan Al-Quran, tidak dikakuk lata-lota aja. Kemudian kota impak tidak ada masukan ke situ leda. Solat-solat sunat tidak kerojon leda. Maka makna bukan Syawal bagi mereka. Oke, lanjut. Oke, hikmah puasa sunnah di bulan Syawal. 6. Dicatat sebagai melakukan ibadah wajib setahun penuh. Ibadah wajib setahun penuh. Dan ibadah sunat, banyak ulama yang memahami hal ini. Nih, seketek. Oke. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia itu sama dengan puasa setahun penuh. Kola favorit dek kita. Jadi dengan melakukan ibadah kita Syawal onamai, maka sama hitungnya setahun penuh. Oke, dicatat sebagai ahli puasa. Kita sampaikan 8 kok. Dicatat sebagai orang yang ahli puasa. Siapa dia? Orang-orang yang melakukan sholat, yang melakukan puasa sunat itu, mereka digolongkan dengan ahli puasa. Maka kok kodok hadis yang kita sampaikan, inna fi jannata ghurfan tura zuhuruha min butuniha. Sesungguhnya di dalam sorga itu ada tempat istimewa, ruangan istimewa, ruangan VIP
Ketika ditanya siapa yang akan menghuni ya Rasulullah, salah satu wa ada masiyam, orang-orang yang rajin melakukan puasa sunat. Dan yang ke-8-nya puasa Syawal, metode ampuh untuk menanamkan rasa takwa kepada Allah. Iko yang paling inti dari puasa sunat menanamkan rasa takwa kepada Allah. Ramadan selesai 30 hari rasa takwa tambah. Kemudian Syawal seminggu mulailah hilang rasa takwa. Untuk menumbuhkan rasa takwa kembali, rajin kita puasa sunat. Sehingga tertanam terpatri rasa takwa dalam hati kita. Dengan metodenya banyak cara. Salah satu memasukkan rasa takwa ke dalam hati itu adalah dengan melakukan puasa sunat. Oke, Ibu Bapak, ini yang bisa kita sampaikan. Jadi ada 2 buah poin yang baru kita sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang hakku, ciri-ciri orang yang benar-benar bertobat kepada Allah. Yang pertama, mantaba walam yata'allamu bi ilmi falaysa ta'ib. Yang kedua, mantaba walam yasdad fi ibadati falaysa ta'ibin. Orang yang bertobat itu satu, mau menambah ilmu. Yang kedua, bertambah, dia tidak saja melakukan yang wajib, tetapi senang dia melakukan yang sunat-sunat. Salah satu ini puasa yang dilakukan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hakut tabin, tawwa'ibin, orang-orang yang benar bertobat kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.